Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai ya. Jadi menurut kalian, apa sih pengertian dari hidrokarbon dan minyak bumi? Ya, benar sekali. Jadi, senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen, atau dalam rumus kimianya yaitu CXHY. Plastik seperti LDPE dan HDPE atau polietilena dan PP atau polipropilena itu terbuat dari etena dan propena yang merupakan hasil olahan gas alam. Nah, senyawa etena dan propena itu termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon. Sedangkan minyak bumi dalam bahasa Inggris petroleum dari bahasa Latin petrus dijuluki juga sebagai emas hitam berupa cairan kental, coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi itu merupakan campuran kompleks dari hidrokarbon dan senyawa-senyawa organik lainnya. Senyawa yang dicampurkan dengan hidrokarbon ini diantaranya adalah sulfur, oksigen, nitrogen, dan selain itu senyawa yang dapat dicampurkan itu juga adalah senyawa yang mengandung konstituen logam terutama nikel, besi, dan tembaga. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar hidrokarbon dan minyak bumi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hidrokarbon terlebih dahulu. Hidrokarbon itu termasuk senyawa organik yang hanya terdiri atas unsur karbon atau C dan hidrogen atau H. Contohnya adalah metana atau CH4, etena C2H4, dan asetilena C2H2. Senyawa karbon itu dapat dikenali dengan membakar sampel yang akan diuji. Jika sampel merupakan senyawa hidrokarbon, pembakaran tersebut akan mengubah karbon atau C itu menjadi karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen itu menjadi uap air atau H2O. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi yang semuanya dapat digunakan untuk berikatan kimia. Jadi berdasarkan nomor atomnya yaitu 6, karbon itu memiliki elektron valensi 4. Berdasarkan teori kestabilan atom secara oktet, keempat elektron valensi tersebut dapat berikatan dengan 4 atom yang lain secara kovalen. Yang kedua yaitu atom dapat membentuk senyawa berantai panjang atau katenasi. Salah satu faktor dasar tentang melimpahnya senyawa karbon di dunia ini adalah kemampuan atom karbon dalam membentuk senyawa berantai. Karena sifat ini, senyawa karbon itu memiliki variasi yang banyak. Dilihat dari jenis rantainya, dari isomernya, gugus fungsinya, serta dari kegunaannya. Kemampuan atom karbon ini dipengaruhi oleh karakter keempat elektron valensinya yang mampu digunakan untuk berikatan semua. Nah, rantai-rantai karbon yang terbentuk itu sangat stabil di alam yang memberikan manfaat banyak bagi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan dalam senyawa karbon. Senyawa karbon itu terbentuk karena adanya ikatan kovalen yang disebabkan oleh peristiwa saling berbagi elektron. Ikatan yang terbentuk itu relatif kuat yang dibuktikan dengan karakter ikatan antar atom C yang tidak reaktif. Energi ikatannya juga relatif besar. Berdasarkan teori ikatan valensi, ikatan antar atom C itu dapat berupa ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Secara kuantitas, makin banyak ikatan antar atom C, maka interaksi kedua atom C itu makin kuat. Kajian berdasarkan teori hibridisasi itu menjelaskan bahwa setiap ikatan tunggal antar atom C itu memiliki jenis ikatan sigma yang merupakan ikatan kovalen paling kuat. Hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih orbital secara aksial atau ujung orbital itu saling bertemu, yang memungkinkan elektron tunggal itu masing-masing atom C berpasangan atau terjadi peristiwa berbagi elektron. Hal ini menyebabkan inti-inti antar atom C tersebut itu berhubungan melalui jembatan ikatan yang terbentuk. Nah, ikatan rangkap antar atom C itu terjadi karena dua jenis ikatan. Yang pertama yaitu ikatan sigma dan yang kedua yaitu ikatan pi.
Kekuatan ikatan pi itu lebih lemah dibandingkan dengan ikatan sigma. Hal ini terjadi karena hibridisasi dalam ikatan pi itu terjadi secara lateral atau badan orbital itu saling berjajar berdampingan. Hibridisasi tipe ini tidak menyebabkan elektron berpasangan dalam satu orbital hibrida sehingga elektronnya lebih mudah berinteraksi dengan atom lain yang lebih elektropositif. Dengan kata lain, ikatan pi itu lebih mudah putus daripada ikatan sigma. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi senyawa karbon. Senyawa karbon itu terbagi menjadi beberapa golongan. Secara garis besar, pembagiannya itu didasarkan pada jenis rantainya, yaitu rantai terbuka atau alifatik, rantai tertutup alisiklik, dan aromatis atau benzena dan turunannya. Pada umumnya, senyawa karbon dalam golongan hidrokarbon ini memiliki struktur rantai panjang atau siklik sehingga perlu proses perengkahan agar diperoleh produk yang dibutuhkan. Nah, klasifikasi senyawa karbon berdasarkan jenis ikatannya itu terdiri dari alkana merupakan contoh ikatan tunggal, sedangkan alkena contoh rangkap 2 dan alkuna contoh rangkap 3. Sifat nonpolar itu menurun secara berurutan, sedangkan reaktivitasnya naik berurutan. Hal ini berkaitan dengan jenis ikatannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hidrokarbon yang akan dijelaskan oleh Kak Nita. Silahkan disimak. Baik, saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hidrokarbon. Kekasan atom karbon yang meliputi atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang semuanya dapat digunakan untuk berikatan kimia. Konsep kestabilan atom baik secara duplet maupun oktet merupakan fakta yang membuktikan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Dalam surat ini bermakna setiap ciptaan Allah memiliki pasangannya, di mana dalam konteks atom karbon ini dapat berpasangan dengan atom yang lebih elektronegatif dan atau elektropositif. Elektron yang saling berpasangan dengan spin yang berlawanan arah juga sangat sesuai dengan kandungan surat ini. Yang kedua yaitu atom karbon dapat membentuk senyawa berantai panjang atau katenansi. Karakter keempat elektron valensi yang mampu digunakan untuk berikatan dapat disamakan dengan konsep persatuan dalam Islam. Persatuan umat Islam merupakan tujuan syariat Islam yang paling penting. Dengan adanya persatuan umat Islam ini, kelestarian dakwah dan ajaran Islam akan terjaga di dunia ini. Secara umum, persatuan dapat menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan cita-cita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua yaitu ikatan dalam senyawa karbon. Ikatan sigma lebih kuat karena konsep interaksinya adalah sharing elektron di dalam orbital hidrida saling tumpang tindih orbitalnya. Sharing elektron ini bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling berbagi dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Saling berbagi ini memiliki makna yang luas.
Salah satunya yaitu saling tolong-menolong dan saling gotong royong. Kestabilan ikatan sigma ini mencerminkan hasil dari gotong royong antar atom karbon dalam memenuhi energi aktivasi sehingga membentuk ikatan yang kuat. Sebagai makhluk sosial, Islam sangat menekankan kepada kaum muslimin khususnya untuk selalu tolong-menolong. Hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang ketiga yaitu senyawa, klasifikasi senyawa karbon. Dengan berbagai variasi dalam struktur senyawa karbon, kita dapat mengenali dengan baik dan mudah dalam mempelajarinya, meneliti dan mengembangkan senyawanya. Intinya yaitu dengan hakikat mengapa Allah menciptakan manusia dalam ras dan suku yang berbeda-beda, yaitu dengan tujuan sebagai dasar lahirnya sikap diskriminasi, akan tetapi untuk menyadarkan kita akan kebesaran Allah dan mudah mengidentifikasi seseorang. Sikap diskriminasi ini sangat tidak sesuai dengan Islam karena Allah tidak memandang seseorang dari keadaan fisik, akan tetapi memandang dari derajat ketakwaannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha akramakum indallahi anfusakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Demikian itulah ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan materi hidrokarbon. Itu tadi video tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hidrokarbon. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang minyak bumi. Nah, secara global, sumber daya alam atau SDA itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni sumber daya alam yang dapat terbarui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang dengan sumber daya alam terbarui adalah sumber daya alam yang tak habis terpakai dan memiliki daya lenting, yakni kemampuan untuk memulihkan diri setelah dipakai. Sedangkan sumber daya alam terbaharui meliputi sumber daya alam flora dan fauna, hewan, air, udara, serta matahari. Betapapun tergolong sumber daya alam terbaharui, namun kalau dieksplorasi secara berlebihan atau di ambang batas kemampuan untuk memulihkan diri, tentu mengakibatkan kepunahan. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang habis setelah dipakai. Dengan kata lain, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan diri setelah dipakai. Sumber daya alam tak terbaharui meliputi tanah, bahan bakar fosil atau minyak bumi, batu bara, nuklir, dan mineral.
betapapun dikategorikan sebagai sumber daya alam tak terbaharui, namun rentang usia pemanfaatan itu dapat diperpanjang asal dikelola secara lestari. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat kehitaman yang tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon dan tersusun secara kompleks. Senyawa hidrokarbon yang tersusun dalam minyak bumi itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, belerang, nitrogen, dan logam. Minyak bumi itu merupakan salah satu sumber energi yang terdapat dalam perut bumi dan sangat dibutuhkan oleh berbagai bidang. Adapun proses terbentuknya minyak bumi itu melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah fotosintesa ganggang, yang kedua yaitu pembentukan batuan induk, yang ketiga pengendapan batuan induk, yang keempat adalah terbentuknya hidrokarbon dari reaksi perubahan karbon dengan hidrogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan minyak bumi, akan dijelaskan oleh Kak Safira. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan minyak bumi. Islam memandang energi ataupun sumber daya alam di bumi sangatlah terbatas. Salah satu pilar keberimanan dalam sistem keimanan Islam adalah percaya bahwa energi itu sangatlah terbatas. Teologi keterbatasan energi didasarkan pada spiritual Islam yang terdapat pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 3 yang berbunyi ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa azali musamma walladzina kafaru amma unziru mukaridun, yang artinya kami menciptakan sumber daya alam dan lingkungan dengan cara yang benar dan dalam keadaan yang terbatas. Sementara orang-orang kafir cenderung mengabaikan peringatanku. Adapun pembentukan minyak bumi tergantung dalam Quran surat Al-A'la ayat 4-5 yang berbunyi walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusta'an ahwa, yang artinya dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Dari surat Al-A'la ayat 4 dan 5 tersebut, Allah menjelaskan bahwa substansi organik atau al-mar'ah ketika mati bercampur menjadi satu cairan yang mengalir dan berwarna hitam atau ahwa, dan kita mengenalnya sebagai minyak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan minyak bumi. Nah, bagaimana anak-anak materi hari ini tentang hidrokarbon dan minyak bumi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, apabila tidak ada, mungkin penjelasannya sampai di sini aja. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari materi yang selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.